Sahabat, Allah atau Tuhan itu mengabulkan setiap kebutuhan, tapi bukan keinginan. Begini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Nah, kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan keinginan, harapan, cita-cita, atau bisa dikatakan simpelnya adalah doa ya. Nah, jadi begitu banyak orang itu menggembar-gemborkan soal dalil yang berbunyi ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan. Nah, berdoa yang banyak sekali dipahami oleh banyak orang itu adalah berdoa dengan cara meminta. Atau bisa dikatakan arti dalil yang tadi barusan saya sampaikan adalah mintalah kepadaku maka akan aku perkenankan. Nah, jadi ya kita memang disuruh meminta, ya tidak masalah sih, boleh. Ya memang itu memang suatu keharusan. Ini yang saya maksudkan adalah level doa yang terkait dengan urusan dunia ya, bukan urusan akhirat. Meminta terkait dengan urusan dunia. Nah, gini, banyak sekali orang itu belum paham terkait dengan doa yang berhubungan dengan antara keinginan sama kebutuhan. Nah, ternyata kalau ditelisik lebih dalam lagi, banyak orang itu berdoanya gara-gara keinginannya. Nah, di sini yang namanya ingin itu adalah ego, ya kan? Keinginan itu adalah egosentris, yaitu terkait dengan aku dan aku, ya kan? Rumahku, mobilku, uangku, kerjaanku. Jadi ada kemelekatan yang berupa ego di situ, sehingga keinginan inilah yang justru bisa menjauhkan dari terkabulnya permohonan tersebut. Padahal Allah itu mengabulkan setiap kebutuhan seseorang, bukan keinginan. Ya, ingat sekali lagi, Allah itu atau Tuhan itu mengabulkan setiap kebutuhan umatnya atau sang hamba, bukan keinginan. Ya, nah kebanyakan orang ini salah kaprah dalam memaknai antara kebutuhan sama keinginan. Simpelnya gini nih, Allah itu tetap memberikan rezeki bagi makhluk yang bernyawa, ya kan? Nah, jadi makhluk yang bernyawa itu pasti dikasih rezeki sama Allah, pasti itu. Beda lagi kalau sudah meninggal, sudah mati gitu kan. Nah, itu rezekinya terputus. Nah, yang menjadi persoalan di sini ketika Anda berdoa, Anda itu lebih menonjolkan keinginan. Ya Allah, aku ingin rezeki lancar. Ya Allah, aku ingin dimudahkan usahaku atau bisnisku. Sehingga yang terjadi adalah yang muncul adalah keinginan. Harapan, keinginan, ya, kemauan. Nah, ini relate sekali dalam ilmu pikiran bawah sadar, yaitu kata ingin itu sesuatu yang belum atau susah untuk terwujud, karena keinginan itu adalah suatu hasrat. Nah, maka dari itu di sini perlu yang namanya diganti dengan kebutuhan. Nah, lantas gimana nih kalau misalnya aku pengen punya mobil misalnya? Yaudah, perkenalkan bahwa mobil itu adalah suatu kebutuhan yang memang Anda perlukan. Jadi yang namanya kebutuhan itu kan terkait dengan tidak secara personal atau ego kita. Ya. Jadi Anda bisa perkenalkan kebutuhan Anda seperti ini kepada Allah atau kepada Tuhan. Ya Allah, aku butuh mobil yang aku gunakan nanti untuk bekerja, yang bisa aku gunakan nanti untuk jalan-jalan sama keluarga, ya, yang aku bisa pinjamkan kepada tetangga atau saudaraku yang membutuhkan. Nah, jadi di sini Anda tidak serta-merta hanya ego Anda, ya, tapi Anda juga memperkenalkan bahwa mobil ini nanti bermanfaat untuk keluarga Anda,
untuk aktivitas Anda bekerja sehingga Anda bisa melayani orang-orang sesuai dengan profesi Anda, ya. Untuk tetangga Anda yang mungkin meminjam mobil Anda suatu saat jika butuh, atau saudara Anda, ya kan? Nah, jadi di sini Anda perlu yang namanya memperkenalkan kebutuhan Anda, bukan keinginan Anda. Kalau memperkenalkan kebutuhan berarti yang Anda utamakan adalah orang lain, bukan diri Anda. Atau katakanlah Anda ingin punya rumah, ya Allah, aku butuh rumah. Jangan bilang ya Allah, aku ingin rumah. Ingin ini nanti akan terkesan ego lagi yang muncul. Ya Allah, aku butuh rumah karena rumah ini nanti adalah tempat untuk bernaung keluargaku. Nah, berarti keluarga itu kan sudah memikirkan orang lain untuk pemenuhan anak dan juga istriku, ya, sehingga tidak repot lagi untuk tinggal sama orang tua, menyusahkan orang tua, atau tidak lagi tinggal di kos-kosan sehingga lebih nyaman dan sebagainya. Jadi Anda perlu yang namanya memperkenalkan kebutuhan Anda, bukan keinginan Anda. Atau misalnya Anda punya bisnis, ya Allah, aku butuh ya bisnisku ini agar lancar, ya. Engkau mudahkan untuk lebih berkembang lagi sehingga nanti aku bisa menggaji para karyawan. Berarti ini mikirkan orang lain, ya kan? Sehingga nanti ketika bisa punya penghasilan yang lebih besar lagi, aku bisa lebih mensejahterakan keluarga, bisa sedekah lebih banyak lagi. Berarti ini memikirkan orang lain, ya kan? Atau Anda yang saat ini punya hutang, ya Allah, aku butuh hutangku beres, lunas, sehingga pasanganku atau anak istriku itu bisa lebih tenang, ya, tidak dikejar-kejar setiap minggu atau setiap bulan itu sama debt collector dan sebagainya. Nah, berarti di sini Anda memperkenalkan kebutuhan Anda, ya, bukan keinginan Anda. Jadi kebutuhan ini terkait dengan ya orang lain, tidak hanya serta-merta diri Anda. Kalau misalnya keinginan, ya, itu adalah ego yang muncul, ya. Jadi jelas ya sahabat ya di sini. Maka jika selama ini mungkin Anda sudah berdoa, sudah praktek ini itu dan sebagainya, ya, kok belum juga terwujud apa yang Anda harapkan, bisa saja ketika Anda berdoa itu salah berucap, atau salah dalam berperasaan, atau salah dalam bertindak, atau salah dalam berpikir, sehingga itu tidak selaras karena Anda masih mementingkan ego Anda, mementingkan diri Anda. Ada egosentris di situ yang semakin kuat. Itu sebabnya gantilah doa Anda dengan kebutuhan, bukan keinginan. Perkenalkan saja apa saja kebutuhan Anda saat ini, lalu ya ajukan proposalnya kepada Allah, sehingga ketika Allah itu atau Tuhan itu sudah tahu, oh orang ini ternyata butuh ini, dia untuk mensejahterakan keluarganya, untuk ini, untuk itu, dia bukan untuk dirinya sendiri. Nah, ketika itu sudah dikenal oleh Allah, ya, alam semesta itu sudah menangkap sinyal-sinyal kebutuhan Anda, ya udah, cepat atau lambat apa yang menjadi kebutuhan Anda ataupun impian Anda bisa terwujud. Baik, saya rasa itu semoga bermanfaat. Saya salam dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.